Tauhid syahadat sebagai dasar makrifat. Syahadat adalah inti dari seluruh ajaran Islam dan merupakan fondasi tauhid yang mengantar seseorang kepada ma'rifatullah, yaitu pengenalan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu makrifat, syahadat bukan hanya sekadar kalimat yang diucapkan dengan lisan, melainkan sebuah ikrar kesaksian yang keluar dari kedalaman jiwa dan batin yang telah tercerahkan oleh cahaya kebenaran. Kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya merupakan gerbang keimanan, tetapi juga jembatan menuju penyaksian hakiki atas zat Allah yang maha wujud. Makna ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian dengan tegak menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa syahadat bukan hanya pernyataan hamba, tetapi penyaksian yang juga dilakukan oleh Allah sendiri, para malaikat, dan para ulama yang telah sampai kepada ilmu hakiki. Maka dari itu, makna syahadat dalam ilmu makrifat bukan hanya bersifat informatif, melainkan performatif dan eksistensial. Seseorang yang menyaksikan keesaan Allah bukan lagi hidup dalam dua alam yang terpisah, yakni alam dunia dan akhirat, melainkan telah menyatu dalam pandangan tauhid, di mana seluruh keberadaan adalah manifestasi dari satu wujud yang maha hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi syariat, syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam. Seseorang tidak dikatakan muslim sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun dalam dimensi tarekat, syahadat menjadi amalan hati yang terus-menerus ditanamkan melalui zikir dan muraqabah, hingga hati menjadi sadar bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Allah. Dalam dimensi hakikat, syahadat menjadi jalan untuk memahami bahwa tidak ada pelaku selain Allah. Semua gerak dan diam makhluk adalah perbuatannya. Dan dalam dimensi makrifat, syahadat menjadi penyaksian mutlak bahwa tiada wujud selain Allah, sebagaimana dijelaskan oleh para arifin. La ma'buda bil haqqi illallah wa la mawjuda bil haqqi illallah. Tiada yang disembah dengan hak kecuali Allah, dan tiada yang wujud dengan hak kecuali Allah. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan pemahaman ini. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Namun para ahli makrifat menafsirkan bahwa masuk surga dalam hadis ini bukan semata-mata masuk ke dalam kenikmatan akhirat, tetapi juga masuk ke dalam surga ma'rifah di dunia, yakni surga batin yang merasakan kehadiran Allah dalam setiap napas. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya membuka pintu surga akhirat, tetapi membuka hijab duniawi menuju penyaksian langsung terhadap wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kalimat syahadat memiliki 4 tingkatan. Pertama adalah tingkatan taklid, di mana seseorang hanya mengikuti ucapan tanpa pemahaman. Kedua adalah tingkatan ilmal yaqin, di mana seseorang telah memahami keesaan Allah secara rasional. Ketiga adalah ain al-yaqin, di mana seseorang telah menyaksikan tanda-tanda keesaannya melalui cahaya batin. Dan keempat adalah haq al-yaqin, di mana seseorang telah fana dalam zat Allah, menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun selain Dia. Tingkatan keempat inilah yang disebut sebagai ma'rifatullah yang hakiki, dan disinilah syahadat mencapai kesempurnaannya. Makna ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur. Artinya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan hanya kegelapan maksiat, tetapi juga kegelapan kejahilan, kegelapan syirik tersembunyi, dan kegelapan hijab antara makhluk dan Khalik. Dan cahaya yang dimaksud adalah cahaya ma'rifah yang terpancar dari kalimat tauhid yang sejati.
Dalam ilmu makrifat, syahadat menjadi pelita yang menuntun seseorang menempuh jalan fana dan baqa. Fana adalah lenyapnya kesadaran terhadap diri dan makhluk, sedangkan baqa adalah tetapnya kesadaran hanya terhadap Allah. Seseorang yang mengucapkan syahadat secara hakiki akan mengalami pembalikan perspektif. Dari melihat makhluk sebagai wujud independen, menjadi melihat mereka sebagai bayangan dari wujud yang Maha Satu. Dari sini lahirlah makrifat yang sejati, yaitu pengenalan kepada Allah bukan melalui akal atau dalil, tetapi melalui penyaksian langsung yang disebut dalam surah Al-An'am ayat 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Pengenalan seperti ini hanya mungkin jika seseorang telah benar-benar menghayati syahadat dalam segala aspek kehidupannya. Ia tidak hanya menyebut la ilaha illallah di lidah, tetapi hatinya telah menafikan segala selain Allah dan menetapkan hanya Dia sebagai zat yang hakiki. Ia tidak hanya mengucapkan Muhammadur Rasulullah, tetapi menyaksikan bahwa seluruh sifat kenabian telah menyatu dalam dirinya sebagai cermin dari Nur Muhammad yang menyinari semesta. Makna la ilaha illallah dalam dimensi fana dan baqa. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang menjadi jantung dari seluruh ajaran Islam dan menjadi titik tolak menuju ma'rifatullah. Dalam dimensi ilmu makrifat, kalimat ini tidak hanya berarti tiada Tuhan selain Allah, tetapi lebih dalam lagi menjadi pengingkaran mutlak terhadap segala wujud selain Allah dan penetapan mutlak atas keberadaan Zat yang Maha Esa. Pengingkaran pada la ilaha berarti menafikan segala yang dianggap sebagai sesembahan, baik yang nyata maupun tersembunyi, baik berhala maupun hawa nafsu, baik kekuasaan duniawi maupun ego diri. Sedangkan illallah adalah pengakuan penuh terhadap satu-satunya zat yang ada dengan sendirinya, yang tidak membutuhkan apapun, tetapi segala sesuatu bergantung kepadanya. Inilah makna fana dan baqa yang menjadi syarat sahnya makrifat. Fana adalah lenyapnya segala selain Allah, dan baqa adalah kekalnya penyaksian terhadap Allah semata. Fana dalam ilmu makrifat bukan berarti hilang akal atau tidak berfungsi secara fisik, tetapi hilangnya pandangan batin terhadap selain Allah. Seseorang yang mencapai tingkat fana akan memandang seluruh alam semesta sebagai tidak memiliki wujud hakiki. Ia melihat makhluk hanya sebagai pantulan dari cahaya wujud Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Qashash ayat ke-48, Kullu syai'in halikun illa wajhahu, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginya segala hukum dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ayat ini adalah dasar dari prinsip fana. Segala sesuatu termasuk diri kita, amal kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, bahkan seluruh alam semesta ini, semuanya tidak kekal dan akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna la ilaha bukanlah semata pengingkaran terhadap berhala atau sesembahan selain Allah dalam bentuk lahiriah, tetapi juga menafikan segala bentuk ketergantungan kepada selainnya, termasuk ketergantungan terhadap kekuatan diri sendiri, kehendak pribadi, atau pemahaman akal yang terbatas. Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama hingga keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas, Qul huwallahu ahadun a'allahus samad, lam yalid walam yulad, awalam yakun lahu kufuwan ahadun. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ayat ini adalah manifestasi baqa. Ketika seseorang telah menafikan segala selain Allah, maka ia akan menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah, dikenal, dicinta, dan disaksikan. Inilah baqa, yaitu kekalnya pandangan batin kepada Allah semata dan mengarahkan seluruh cinta, amal, dan kesadaran kepadanya. Sebagaimana diungkapkan oleh para arifin, wujudul khalqi dhillun lil wujud, yang berarti keberadaan makhluk hanyalah bayangan dari wujud. Maka orang yang telah sampai pada baqa akan memandang seluruh makhluk sebagai ayat atau tanda dari Allah, bukan sebagai entitas yang mandiri.
Makna la ilaha illallah pada tingkatan ini telah menembus batas huruf dan suara. Ia tidak lagi sekadar ucapan lisan, tetapi menjadi keadaan spiritual dan eksistensial. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini mengandung dimensi makrifat yang sangat tinggi. Ketika seseorang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka ia meniadakan selainnya dalam segala waktu dan ruang. Allah adalah yang awal, maka tiada permulaan selainnya. Allah adalah yang akhir, maka tiada yang kekal selainnya. Allah adalah yang zahir, maka segala yang tampak berasal darinya. Allah adalah yang batin, maka segala yang tersembunyi pun dalam kekuasaannya. Maka tidaklah seseorang menyaksikan apapun kecuali ia menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam syahihnya menyatakan, Afdalu ma qulta ana wal nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Dan kalimat terbaik yang pernah aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Kalimat ini menunjukkan bahwa tauhid adalah inti dari seluruh ajaran para nabi. Dan dalam makrifat, kalimat ini menjadi kunci untuk menembus hijab dunia dan sampai kepada hakikat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam Al-Ataiyah mengatakan, Man a'rifa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ucapan ini bukan sekadar kata-kata hikmah, tetapi dasar dari perjalanan makrifat. Ketika seseorang menyelami dalam realitas dirinya yang hina, lemah, fana, dan penuh kekurangan, ia akan menyaksikan bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna, maha kuat, dan maha kekal. Maka pengenalan terhadap diri membawa kepada pengenalan terhadap Allah. Kalimat la ilaha illallah dalam konteks ini menjadi pemusnah ego, nafs, dan penetapan zat Allah sebagai satu-satunya wujud yang layak untuk dicintai, dipatuhi, dan disembah. Kalimat tauhid bukan hanya kunci surga akhirat, tetapi kunci surga ma'rifat di dunia ini. Ketika seseorang telah hidup dalam kesadaran bahwa tiada sesuatu pun selain Allah, maka ia hidup dalam taman-taman cahaya makrifat, di mana hati tenang, nafsu tunduk, akal tunduk, dan seluruh anggota tubuh hanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ra'd ayat ke-28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir paling agung adalah la ilaha illallah, sebab ia adalah zikir pengingkaran terhadap selainnya dan penetapan terhadap keesaannya. Zikir ini menjadi napas ruhani para wali, para arifin, para mursyid, dan para pencari Allah yang sejati. Mereka tidak lagi menyebut nama-nama benda, tidak lagi terikat pada dunia, tetapi senantiasa mengalunkan la ilaha illallah dalam batin, dalam tidur, dalam jaga, dalam diam, dalam gerak, hingga kalimat itu menjadi denyut jantung spiritual mereka. Kalimat syahadat bukanlah sebatas lisan yang diucapkan dalam ritual keislaman, tetapi ia adalah ikrar batin yang mengguncang seluruh dimensi keberadaan manusia. Di dalamnya tersembunyi rahasia penciptaan, tujuan hidup, serta jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir para ahli makrifat, kalimat syahadat itu bagaikan cermin yang membalikkan pandangan dari dunia luar kepada pusat ruhani, yaitu ke dalam batin terdalam yang menyimpan nur Allah. Tidak akan terbuka tabir rahasia wujud kecuali bagi mereka yang menembus makna syahadat dengan mata hati yang terang. Kalimat la ilaha illallah bukan sekadar lafaz, tetapi ia adalah deklarasi dari hamba kepada Rabb-nya bahwa tidak ada sesuatu pun yang memiliki daya, kekuatan, pengaruh ataupun wujud hakiki selain zat Allah yang maha mutlak. Makna la ilaha adalah penafian total. Ia menafikan segala bentuk ilah palsu, baik itu berhala fisik maupun berhala maknawi seperti hawa nafsu, dunia, kekuasaan, ilmu yang tidak disertai petunjuk, bahkan diri sendiri. Dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-23, Allah berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu lallahu ala ilmin.
Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu? Ayat ini merupakan isyarat bahwa banyak manusia secara tidak sadar menyembah selain Allah, walaupun bibirnya mengucapkan namanya. Mereka mengaku bertauhid, namun dalam batin masih menyekutukannya dengan cinta dunia, ambisi kekuasaan, atau rasa ingin dipuji makhluk. Dalam dimensi makrifat, penetapan illallah baru sah jika penafian la ilaha telah benar-benar disempurnakan. Penetapan Allah sebagai satu-satunya yang wujud, yang qadir, yang mustahik bil wujud tidak akan mungkin terjadi sebelum semua bentuk wujud yang selain Allah sirna dalam pandangan batin. Inilah yang disebut sebagai martabat fana, yaitu sirnanya segala selain Allah dalam pengalaman spiritual seseorang. Seseorang yang belum fana belum bisa benar-benar menetapkan illallah. Dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allah berfirman, "Lallahu nurul lis-samawati wal ard." Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah hanyalah pantulan dari cahayanya, tidak memiliki eksistensi sendiri. Hanya wajah Allah yang hakiki. Maka siapa yang benar-benar mengucap la ilaha illallah dalam makrifat, ia telah menembus realitas tunggal. Tiada sesuatu kecuali wujud Allah. Demikian juga kalimat kedua dari syahadat, yaitu Muhammadur Rasulullah. Bukan sekadar pernyataan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, tetapi juga pengakuan terhadap satu-satunya jalan makrifat yang sah kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat ke-101 disebutkan, "Fattabi'uni yuhibbukumulillahu," maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin makrifat yang sejati. Beliau adalah manusia sempurna, insan kamil yang menjadi pancaran nur Allah. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu ma khalaqallah nuri." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Ini menunjukkan bahwa hakikat Nur Muhammad mendahului segala wujud dan seluruh makhluk diciptakan dari pancaran nur tersebut. Para ahli makrifat memahami bahwa mengucapkan syahadat berarti membenamkan diri ke dalam samudra cahaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengikuti sunnah lahiriahnya tetapi juga menyelami rahasia batinnya. Beliau adalah jalur tauhid sekaligus manifestasi rahmat Allah bagi alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107 disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat ini bukan hanya rahmat lahiriah seperti penyebaran Islam, tetapi rahmat maknawi berupa pembukaan jalan makrifat bagi hati yang rindu mengenal Allah. Syahadat dalam pandangan ilmu makrifat bukanlah hanya deklarasi keislaman sebagaimana dipahami secara lahiriah dalam fiqih, melainkan merupakan penyaksian rohani yang lahir dari kejernihan hati dan penyingkapan tirai antara hamba dengan Tuhannya. Para arif billah menegaskan bahwa setiap huruf dalam kalimat syahadat memiliki makna hakikat yang mendalam, bahkan setiap tarikan napas yang mengandung kalimat ini adalah pembuka jalan menuju fana dan baqa. Kalimat syahadat tidak akan sempurna dimaknai hanya melalui akal atau logika semata, karena ia adalah pintu makrifat yang hanya terbuka ketika hati dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cahaya kenabian yang turun kepada hati para hamba yang ikhlas. Makna kalimat la ilaha illallah menafikan semua wujud selain zat Allah dan hanya menetapkan eksistensi Allah sebagai satu-satunya yang hak, sementara segala yang lain adalah ilusi, bayangan, pantulan atau cermin dari wujud Allah semata. Dan makna Muhammadur Rasulullah adalah pengakuan bahwa satu-satunya jalan menuju Allah adalah melalui Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan cermin kesempurnaan sifat-sifat ilahi di alam makhluk. Dalam ilmu makrifat, yang menjadi titik sentral bukanlah sekadar pengucapan syahadat, tetapi tercapainya penyaksian ruhani, yaitu asy syahadah, penyaksian terhadap keesaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152. "Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Zikir yang dimaksud bukan hanya lisan, tetapi juga kesadaran yang terus-menerus bahwa segala sesuatu berasal dari, oleh, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pandangan ahli makrifat, seseorang baru benar-benar bersyahadat ketika ia tidak lagi melihat selain Allah.
Ia melihat bahwa dirinya hanyalah bayangan perantara atau penampakan dari sifat wujud Allah yang maha mutlak. Ia tidak lagi melihat segala hal sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai manifestasi dari sifat-sifat Allah, seperti sifat kudrah, iradah, ilmu, dan hayat yang mengalir pada segala ciptaan. Lebih jauh lagi, para ahli hakikat menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah jalan menuju sirullah, yaitu rahasia Allah. Sir ini tidak akan pernah terungkap kecuali bagi mereka yang telah menanggalkan segala bentuk keterikatan pada dunia, hawa nafsu, bahkan ego dirinya. Dalam surah Al-Hadid ayat ketiga disebutkan, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka syahadat menjadi realisasi dari pengenalan terhadap Allah sebagai zat yang meliputi awal dan akhir, lahir dan batin, dan kemanapun engkau memandang, maka di sanalah wajah Allah. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ayat ini menjadi puncak kesadaran makrifat bahwa segala yang dilihat, didengar, dirasakan, bahkan dipikirkan oleh seorang hamba adalah cermin dari keberadaannya. Pengalaman syahadat yang sejati akan melahirkan kondisi ruhani yang disebut dengan istilah fana dan baqa. Fana adalah sirnanya pengakuan diri, sedangkan baqa adalah kelanggengan dalam penyaksian terhadap Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan." Ini menunjukkan bahwa pada derajat makrifat yang sempurna, seorang hamba telah sirna dalam zat Allah dan segala geraknya adalah pancaran kehendak Allah semata. Inilah makna terdalam dari syahadat, pengakuan yang melebihi kata menjadi laku dan hakikat dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama makrifat seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Yazid Al-Bistami, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sepakat bahwa makrifatullah tidak mungkin terwujud tanpa melewati jalan syahadat. Bahkan dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa makrifat adalah buah dari pohon tauhid yang akarnya adalah syahadat. Maka siapa yang menanam syahadat di dalam hatinya dengan ikhlas dan kesadaran yang mendalam, niscaya Allah akan menumbuhkan makrifat yang menjadi cahaya penuntun di segala zaman. Namun jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Dibutuhkan mujahadah, tazkiyah al-nafs, suluk dan iradah yang kuat untuk mengangkat hijab antara hati dan Tuhannya. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ayat ini menjadi janji bahwa siapa yang benar-benar ingin mengenal Allah melalui syahadat, akan dibimbing langsung olehnya melalui jalan-jalan makrifat. Dalam puncaknya, syahadat akan membawa seseorang menuju penyaksian terhadap keesaan zat Allah yang mutlak. Ia tidak lagi melihat perbedaan, tidak lagi terjebak pada bentuk, warna, atau nama. Ia menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, bersama Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ia mencapai makam tauhid yang hakiki, bukan hanya sebagai konsep teologis, tetapi sebagai realitas ruhani yang hidup. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-Rahman, ayat ke-26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan, atau yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini merupakan kunci makrifat tertinggi, bahwa semua selain Allah adalah fana, dan hanya wujudnya yang baqa. Maka makna terdalam dari syahadat adalah menanggalkan semua wujud selain Allah, dan menetapkan bahwa hanya Dia yang wujud, Dia yang berkuasa, Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, dan Dia pula yang menjadi tujuan akhir semua perjalanan ruhani. Syahadat dalam panoramanya yang tak bertepi adalah samudra makrifat yang memantulkan cahaya tauhid ke relung jiwa setiap insan yang rindu kepada Zat yang Maha Esa.
Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kesadaran yang menyala, pada saat itu pula seluruh dinding egonya bergetar, setiap selnya bersaksi, dan seluruh alam seisinya menjadi saksi bahwa tiada satupun wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada jalan menuju rahmatnya kecuali melalui kekasihnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kesaksian atas dirinya sendiri. Syahida lillahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Tafsir para arif billah menjelaskan bahwa kata syahida di sini bukan sekadar menyatakan tetapi menyaksikan dengan mata hati sehingga kebenaran tauhid menjadi fakta eksistensial. Makrifat atas syahadat membelah perjalanan hamba ke dalam 4 marhalah: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Masing-masing menuntut kesungguhan, zikir, mujahadah, serta adab kepada guru mursyid bersanad. Para wali agung menggambarkan perjalanan ini bagaikan burung yang terbang meninggalkan sangkar jasad dan rantai hawa nafsu. Syekh Abu Yazid Al-Bistami berkata, "Aku berenang di samudra tauhid selama 30 tahun, namun tidak kulihat dasar maupun tepian lautan ini, melainkan cahaya tanpa batas." Hadis Qudsi menegaskan, "Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Ketika ia terus mendekat dengan amal sunnah, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. Pada puncaknya ia fana lenyap." Pengakuan diri, lalu baqa, kekal menyaksikan Allah. Surah Al-Hadid ayat ketiga menegaskan, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Kalimat Muhammadur Rasulullah adalah sayap kedua burung makrifat. Menerima Rasulullah sebagai guru universal, pintu cahaya Nur Muhammad yang menyalurkan rahmat ilahi ke seluruh rupa wujud. Surah Al-Ahzab ayat ke-40 menegaskan kerasulan dan kesempurnaan kenabian beliau. Sedangkan ayat ke-56 memerintahkan salawat yang menebarkan wewangian ruhani bagi hati yang bersaksi. Apabila syahadat telah meresap menjadi kesadaran permanen, setiap tarikan napas menjadi takbir, detak jantung menjadi tasbih, kedipan mata menjadi tahmid, dan gerak menjadi salawat. Makrifat syahadat menumbuhkan etika sosial mulia, menghormati makhluk sebagai ayat Allah, menahan ghibah, memelihara alam, sebagaimana surah Al-Hujurat ayat ke-13 mengajarkan kemuliaan berdasarkan takwa. Taman makrifat di dunia ialah rasa aman batiniyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengucap La ilaha illa Allah, ia masuk surga," dan para arif menafsirkannya sebagai taman ruhani sebelum surga akhirat. Untuk menjaga nyala syahadat, para salik melazimkan muraqabah, muhasabah, istighfar, salawat, serta bimbingan mursyid kamil. Puncak makrifat adalah mahabbah, cinta memabukkan yang membuat hamba ridha atas segala takdir, sebagaimana cinta para sahabat, cinta para syuhada Karbala, cinta para sufi yang terpanggang rindu. Ridha menjadikan pahit terasa manis dan miskin terasa kaya. Pada akhirnya perjalanan syahadat mendarat pada kesadaran wahdatul wujud, bukan menyamakan makhluk dengan Khalik, tetapi menyaksikan tiap entitas berada dalam genggaman kudrah kun fayakun, sebagaimana surah Yasin ayat ke-82. Semoga Allah meneguhkan kalimat syahadat saat hidup, saat sakaratul maut, saat di alam barzakh, dan saat yaumul qiyamah, agar kita dibangkitkan bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan salihin. Untuk menjaga kilau syahadat, praktik harian meliputi niat ibadah sepanjang hari, zikir la ilaha illallah sebanyak minimal 1000 kali, memperbanyak salawat, menelaah tafsir 1 halaman, berbakti pada orang tua, meninggalkan ghibah, serta mengamalkan doa huzur, Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Akhirnya syahadat adalah cahaya di atas cahaya yang menerangi perjalanan roh dari alam pre-eksistensi hingga surga makrifat. Ya Allah, limpahkan cahaya syahadat ke segenap pori jiwa kami. Jadikan setiap urat berzikir, setiap tulang bertasbih, setiap darah membawa laknat terhadap syirik, dan setiap napas membawa salam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teguhkan kami dalam iman, kukuhkan kami dalam ihsan, hantarkan kami kepada ihsanul khitam, dan bangkitkan kami dalam barisan orang yang menatap wajah-Mu.
Jagalah lisan kami untuk menyebut nama-Mu, mata kami agar berlinang rindu kepadamu, telinga kami agar tunduk pada ayat-Mu, hati kami agar berpaut teguh padamu. Bimbing kami di jalan lurus, satukan kami dalam majelis ilmu, jauhkan kami dari fitnah, lindungi kami dari setan, dan masukkan kami ke golongan hamba yang bersyukur dan berakhlak mulia. Amin ya Rahman ya Rahim ya Karim.